Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji kompetensi di halaman 149 sampai dengan halaman 152, pilihan ganda dan esai di buku paket IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke bagian esai, kita bahas pilihan gandanya terlebih dahulu. Kita baca soal dari nomor 1. 1. Rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan. Jawaban nomor 1 adalah B. Epidermis. Kedua, umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut, jawabannya D. Lingkaran tahun. Nomor 3. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah, jawabannya D. Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Nomor 4. Perhatikan anatomi daun berikut. Ini X-nya. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi untuk, jawaban nomor 4 adalah yaitu A. Palisade yang berfungsi untuk berperan dalam fotosintesis. Itu jawabannya. Kemudian nomor 5. Perhatikan gambar anatomi akar di samping. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah, jawaban nomor 5 adalah D. Memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Nomor 6. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah, jawaban nomor 6 adalah A. Epidermis rambut akar, parenkim, endodermis, dan silem akar. Nomor 7. Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk, jawabannya A. Mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut, ini angka-angkanya. Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian nomor, jawabannya C, 3 dan 4. Nomor 9. Berikutnya ini yang merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun adalah, jawabannya C. Light Dependent Resistor. Nomor 10. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah, jawabannya adalah D. B. Cuticula. Itu jawabannya untuk nomor 10. Dan itulah jawaban dari pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan kalian salin atau kalian conteng di buku kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian esai. B. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut. Nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan kamu pada saat mengamati struktur anatomi batang pada kacang tanah dan jagung, jawablah pertanyaan berikut. A. Jelaskan perbedaan struktur jaringan dari kedua batang tersebut. B. Berdasarkan ciri-cirinya termasuk kelompok tumbuhan apakah jagung dan kacang tanah. Oke, jawabannya sebagai berikut. Yang A yaitu morfologi batang kacang tanah, yaitu batang berkayu dan bercabang, memiliki kambium, susunan silem dan floem teratur dalam lingkaran. Sedangkan morfologi batang jagung yaitu batang tidak berkayu dan tidak bercabang, tidak memiliki kambium, susunan silem dan floem tidak beraturan dan tersebar. Itu jawabannya. Kemudian yang B, kacang tanah tanaman dikotil dan jagung tanaman monokotil. Itulah jawabannya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2.
Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jawabannya yaitu yang pertama intensitas cahaya, kedua sinar matahari, dan yang ketiga karbon dioksida. Lanjut ke nomor 3. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh, namun pada beberapa tumbuhan akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya. Oke, yang pertama akar penyimpan, contohnya pada singkong dan wortel. Yang kedua akar hisap, contohnya pada anggrek. Dan yang ketiga akar tunjang, contohnya yaitu pada tanaman bakau. Itulah jawabannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Pada suatu pengamatan percobaan tentang fotosintesis ditemukan data sebagai berikut. Setelah ditetesi larutan kalium iodida, kondisinya seperti gambar di samping. A. Jelaskan pada bagian daun yang mana terjadi fotosintesis dan buktikan berdasarkan data pengamatan tersebut. B. Apa fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air yang mendidih? C. Apa fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis? Oke, jawabannya sebagai berikut. Untuk yang A, pada daun yang terbuka ketika ditesisi iodium warna berubah menjadi biru kehitaman yang menandakan adanya zat karbohidrat. Karbohidrat merupakan produk hasil fotosintesis, sedangkan pada daun yang ditutup aluminium, warna daun tidak berubah ketika ditetesi oleh larutan iodium. Hal ini membuktikan bahwa bagian tersebut tidak terdapat karbohidrat, sehingga dapat disimpulkan bahwa daun yang ditutupi aluminium tidak mengalami proses fotosintesis. Yang B, fungsi dari perendaman pada air yang mendidih adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada daun dan mematikan sel-sel pada tumbuhan. Nomor 3, fungsi dari alkohol adalah untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Itulah jawabannya, silakan kalian salin untuk nomor 4. Kita lanjut ke bagian terakhir di nomor 5. Tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis, salah satunya adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun. A. Bagaimanakah cara air yang diserap dari tanah dapat sampai ke daun paling atas? B. Bagian tubuh manakah yang berperan? Oke, jawabannya sebagai berikut. Yang A. Air akan diserap oleh akar dengan cara difusi melalui rambut-rambut akar menuju korteks, melewati pita Kaspari dan memasuki silem akar. Kemudian air bergerak menuju silem batang dan selanjutnya menuju silem daun. Dari silem daun, air akan berosmosis masuk ke dalam sel parenkim palisade dan sel sponsa untuk keperluan fotosintesis. Bagian tubuh yang berfungsi atau yang berperan adalah rambut akar, korteks akar, dan silem. Itulah jawabannya, silakan kalian salin untuk nomor 5. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga jawabannya membantu dari pilihan ganda dan esai. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti atau bahkan keliru dengan jawabannya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.